Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Terutama ketika putri kecil pergi ke taman kanak-kanak akhir-akhir ini, dia melihat bahwa anak-anak lain sedang dibawa ke sekolah oleh mama mereka, tetapi mamanya tidak ada. Putri kecil juga sangat bingung. Bibi kecil mengatakan bahwa ketika dia dewasa, mamanya akan terbang kembali. Dia merasa bahwa dia sudah dewasa. Dia sudah berusia lebih dari 3 tahun dan bisa lulus sebagai anak besar sekarang. Tapi mengapa mamanya belum kembali? Putri kecil mengedipkan matanya yang besar, memandang Putri Bramasta, dan bertanya dengan polos, "Apakah kamu tahu kemana mamaku terbang?" Dia tidak tahu. Jangan berharap putri kecil menanyakan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba. Jadi dia sedikit terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Putri Bramasta berpikir sejenak, duduk di samping putri kecil, mengangkat wajahnya, dan berkata dengan serius, "Mama terbang ke surga, mungkin dia tidak akan pernah kembali. Tapi Mama pasti akan melihat putri kecil tumbuh sehat dan bahagia dari surga. Mama akan menjagaku." Putri kecil berseru dengan penuh semangat. Dalam ingatan putri kecil, dia tidak tahu seperti apa rupa mamanya, juga tidak tahu siapa mamanya. Dia hanya tahu bahwa anak-anak pasti akan memiliki mama. Jadi dia harus memiliki seorang mama. Iya, Putri Bramasta mengangguk dan mengambil putri kecil. "Selain mamamu, kamu masih memiliki papa, bibi, paman, dan banyak orang yang mencintaimu. Aku juga punya adik perempuanku Momo dan kakak David." Putri kecil menoleh ke belakang dan melihat kakaknya David yang mengikutinya. Kakaknya David mengatakan kepadanya bahwa dia akan melindunginya dan membantunya untuk mengusir semua hal yang buruk, jadi dia tidak takut apapun. "Apakah kamu ingin bermain dengan Kak David?" Putri Bramasta membaca pikiran putri kecil dan bertanya dengan ramah. Putri kecil menganggukkan kepala kecilnya dengan keras dan berkata dengan lembut, "Tentu saja, aku ingin bermain dengan Kak David." Putri Bramasta melepaskan putri kecil, mengusap kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu pergilah." Oke, putri kecil berbalik dan berlari ke arah kakaknya David. Dia memiliki kaki kecil yang pendek, tetapi dia sangat cepat. Kakaknya David membuka tangannya untuk menangkap putri kecil. Dia mengangkatnya dan dengan lembut mengusap kepalanya. Kemudian David berbalik dan pergi dengan putri kecil di tangannya. Melihat sosok mereka yang melangkah pergi, Putri Bramasta terpesona. "Apa yang kamu pikirkan?" Tiba-tiba, dia mendengar suara rendah dan seksi Randy yang menariknya mundur dari pikiran. Dia berbalik dan tersenyum padanya. "Di mana kamu menemukan anak laki-laki seperti itu? Kurasa dia sangat baik dengan putri kecil." Setelah Putri Bramasta tinggal di Villa Sanjaya, dia melihat David beberapa kali. Putri belum pernah mendengar anak laki-laki itu mengucapkan sepatah kata pun atau melihatnya tersenyum. Anak laki-laki itu selalu bersikap dingin. Namun, dia selalu tersenyum pada putri kecil sebelumnya. Meski senyumnya tidak terlihat jelas, Putri Bramasta masih bisa melihatnya. Adalah hal yang baik untuk memiliki orang seperti itu untuk mengawasi putri kecil. Randy berkata, "Aku tidak menemukannya. Putri kecil yang menemukannya sendiri." Awalnya, Randy tidak tertarik dengan ide membiarkan orang tak dikenal merawat putri kecil. Dia selalu memiliki seseorang yang mengamati David secara diam-diam. Setelah mengamati untuk jangka waktu tertentu, dia yakin bahwa David tidak memiliki niat lain. Dia bersedia menemani putri kecil, hanya untuk membayar penyelamatan nyawa yang telah dilakukan oleh putri kecil. Randy merasa putrinya cukup pandai memilih orang.
Karena dia telah menemukan wali yang setia begitu cepat, dia tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Putri kecil menemukannya sendiri, dia masih sangat muda. Di mana dia menemukannya? Putri Bramasta terus bertanya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Jangan bicara tentang putri kecil. Randy memegang tangan Putri Bramasta dan berkata dengan lembut, "Bagaimana kalau jalan-jalan denganku?" Putri Bramasta menggelengkan kepalanya. "Aku lelah. Aku ingin istirahat lebih awal." Dia tidak mengerti mengapa dia begitu lelah saat dia tidur siang selama 2 jam. Selain merasa mengantuk, ia juga merasa lemas. Pikiran gelisah dan rasa tidak aman dari malam sebelumnya juga kembali. Namun, beruntung dia memiliki putri kecil dan Randy di sisinya sehingga dia bisa terganggu. "Ini masih pagi, istirahatlah nanti saja," kata Randy. Putri Bramasta tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu, tetapi Randy tahu, jadi dia ingin mengajaknya jalan-jalan untuk mengalihkan perhatiannya. Randy tidak ingin Putri menderita dari rasa sakit karena obat-obatan itu. Tapi Randy sangat tahu jelas bahwa tidak mudah untuk menghilangkan gejala tersebut. Putri Bramasta masih harus menderita untuk beberapa waktu. Randy menarik lengan Putri Bramasta yang hendak pergi dan memeluknya. "Tetaplah bersamaku, Randy, kita belum resmi berpacaran." Putri selalu merasa bahwa dia seharusnya tidak terlibat dalam hubungan romantis begitu cepat, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan sebelum menjalin hubungan, Putri sudah ada di rumah Randy, sudah bertemu putrinya, dan bahkan secara fisik dekat dengan Randy. Dia seharusnya tidak sesantai ini. Randy mendorongnya keluar dari lengannya dan memegang bahunya. Dia menatapnya dan berkata dengan serius, "Putri, maukah kamu menjadi pacarku?" Bagaimana orang ini bisa seperti ini? Dia mengatakan bahwa mereka belum resmi berpacaran, lalu Randy segera memintanya untuk menjadi pacarnya. Haruskah dia mengatakan ya atau tidak? Sekali lagi, tubuhnya mengkhianatinya. Pikirannya masih kacau, tapi dia mengangguk cepat pada Randy. Begitu Putri Bramasta mengangguk, Randy membungkuk dan menciumnya dengan keras. Bibir dan gigi mereka bertabrakan, dan dia membawanya ke dunia pribadi mereka yang indah. Putri ingin bersembunyi, tetapi ketika dia ingat bahwa dia sudah setuju untuk menjadi pacarnya, rasanya agak aneh untuk bersembunyi darinya, jadi dia membalasnya kasih sayang. Ciuman itu berlangsung selama beberapa waktu. Ketika Randy melepaskannya, dia melihat pipi Putri yang merona dan langsung merasa senang. Dia menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya dengan keras. Kemudian dia menarik Putri ke dalam pelukannya dan berkata, "Putri, kamu menjadi milikku lagi." Lagi, Randy menggunakan kata "lagi". Banyak kebetulan yang terjadi di sekelilingnya. Belum lama ini, dia mendengar tentang istri almarhum Randy. Putri Bramastanya sudah pergi ketika dia kembali dari perjalanan bisnis. Apa yang dia lihat adalah sekotak abu. Mungkinkah ada kemungkinan Putri Bramasta istrinya tidak benar-benar mati? Sebaliknya, dia melupakan semua ingatannya sebelumnya dan dibawa ke tempat lain oleh ayahnya. Ayahnya mengubah nama dan identitasnya, sehingga Randy tidak dapat menemukannya. Kenangannya hanya ada sejak Randy kehilangan istrinya, dan luka di perutnya juga tampak seperti luka operasi sesar. Apakah dia benar-benar Putri Bramasta? Apakah dia istri almarhum Randy? Jika dia benar-benar Nyonya Putri Bramasta, lalu mengapa dia meninggalkan Randy? Atau apakah ada seseorang yang memintanya untuk meninggalkannya? Putri berpikir dengan panik. Semakin Putri memikirkan masalah ini, semakin dia menjadi bingung. Semakin dia memikirkan mereka, semakin kepalanya sakit. Putri Bramasta memukul kepalanya beberapa kali. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia seharusnya tidak memikirkannya. Dia perlu menemukan beberapa petunjuk dan menyelidiki beberapa hal. Lalu dia akan tahu apakah dia adalah Nyonya Putri Bramasta, almarhum istrinya Randy.
Putri melepaskan diri dari pelukan hangat Randy dan berkata, "Tuan Randy, ini sudah larut. Saya akan istirahat." "Kalau begitu aku akan menemanimu beristirahat." Randy mengikutinya dan tidak akan pernah membiarkannya tinggal sendirian. "Tuan Randy, saya baru saja setuju untuk menjadi pacar Anda." Dia baru saja setuju untuk menjadi pacarnya, lalu Randy berkata bahwa dia akan menemaninya untuk beristirahat. Perkembangan di antara mereka terlalu cepat, dan dia belum siap. Melihat wajah Putri yang memerah, Randy tahu bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang lain. Dia terkekeh, gadis bodoh. Dia telah menunggu ini selama lebih dari 3 tahun, jadi dia tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Dia menunggunya untuk mengingat masa lalu mereka dan benar-benar menerimanya. Melihat senyum Randy, wajah Putri memerah. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.